Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi untuk pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Belinyu. Materi kita pada pagi hari ini adalah belajar efektif. Sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu Bapak perkenalkan diri Bapak. Nama Bapak adalah Septian Pramudia. Bapak mengajar mata pelajaran IPA di kelas 8. Semoga anak-anakku sekalian semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Baik anak-anakku semua, sebelum kita masuk ke dalam materi belajar efektif, terlebih dahulu Bapak akan memberikan himbauan kepada seluruh anak-anakku sekalian bahwa seperti yang sudah kita ketahui bersama, sekarang seluruh dunia sedang mengalami pandemi, yaitu pandemi COVID-19 atau yang kita kenal juga dengan virus corona. Untuk itu, Bapak harap semua anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan selalu menjaga keselamatan dengan mengikuti aturan maupun anjuran dari pemerintah dalam menangani atau menghindari virus COVID-19 ini. Beberapa hal yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama adalah dengan rajin mencuci tangan. Kemudian yang kedua, memakai masker apabila keluar rumah. Yang ketiga, diharapkan kepada anak-anak sekalian agar hanya keluar rumah apabila diperlukan saja. Yang keempat, selalu menjaga, menghindari kerumunan, kemudian melakukan physical distancing. Dan yang kelima adalah patuhi dan disiplin dalam menjalani protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini masih berlangsung. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke inti mengenai tips untuk belajar efektif, kita harus sama-sama mengetahui dulu bahwa otak manusia itu memiliki potensi yang luar biasa sekali. Seorang neurologis atau seorang ilmuwan yaitu Dr. Richard Stark dalam bukunya The Brain menyatakan bahwa otak manusia dapat menyimpan informasi yang lebih banyak daripada seluruh perpustakaan dunia. Bisa dibayangkan betapa potensi otak manusia ini sungguh luar biasa sekali. Sehingga apabila kita selalu mengembangkan diri, kemudian selalu berusaha untuk mencari informasi, berusaha untuk belajar, berusaha untuk mengembangkan diri, tentu pada dasarnya kita semua akan menjadi orang-orang yang hebat. Oke, yang pertama, untuk tips belajar efektif yaitu membuat perencanaan yang baik. Nah, bagaimana membuat perencanaan yang baik? Perencanaan yang baik dibuat dengan cara yang pertama, membuat target nilai. Artinya, dari mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, anak-anak dapat membuat target nilai yang ingin dicapai. Sehingga apabila kita punya target nilai, kita berusaha untuk mencapai target yang sudah kita buat. Kemudian kita bisa membuat jadwal belajar yang teratur. Jadwal belajar yang kemudian dapat menjadi jalan sehingga target nilai yang sudah kita buat sebelumnya tadi dapat kita penuhi. Yang kedua adalah disiplin dalam belajar. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah membuat jadwal belajar, kemudian juga sudah membuat target nilai. Nah, dengan adanya jadwal belajar, kemudian target nilai, sekarang adalah bagaimana caranya agar anak-anak sekalian dapat disiplin dalam menerapkan rencana belajar yang sudah anak-anak susun tadi. Nah, dengan adanya kedisiplinan, tentu
akan membuat suatu kebiasaan yang baik bagi anak-anak sehingga menjadi suatu kelaziman atau suatu kebutuhan bagi anak-anak untuk belajar. Kemudian hal yang penting juga agar kita dapat disiplin dalam belajar adalah menghindari bermain game yang berlebihan. Apalagi di era milenial sekarang ini, tentu game melekat erat pada anak-anak sekalian. Masing-masing mungkin sudah memegang gadget, sudah memegang smartphone, sehingga waktu belajarnya menjadi berkurang karena terlalu banyak bermain game. Nah, tolong dengan sangat anak-anak sekalian agar waktu bermain gamenya tidak kemudian mengganggu jadwal belajar. Selanjutnya yang ketiga, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, anak-anak sekalian, tentu dalam kegiatan belajar mengajar, terutama belajar mengajar di kelas maupun nanti apabila kita tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi ini, apabila ada guru yang memberikan penjelasan tentang suatu materi, anak-anak seharusnya mendengarkan penjelasannya dengan baik. Agar apa? Agar materi yang disampaikan tadi dapat dipahami. Karena apabila anak-anak tidak memahaminya, tentu akan mengganggu pemahaman anak-anak sendiri, mengurangi pemahaman anak-anak. Karena apalagi untuk pelajaran-pelajaran yang hitungan seperti matematika, IPA nanti, itu memerlukan pemahaman yang baik agar bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan dengan baik. Kemudian anak-anak juga harus fokus. Kan sering nih anak-anak ketika guru menerangkan malah bercanda dengan teman sebangkunya, atau mungkin melamun pada saat guru menerangkan. Nah, hindari hal-hal tersebut agar yang disampaikan oleh guru semuanya dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang keempat, berdoa. Nah, ini salah satu aspek yang sangat penting dan sering terlupakan untuk anak-anak semua. Karena ingatlah anak-anak bahwa kesuksesan kita itu salah satunya adalah dari doa. Baik dari doa kita sendiri maupun dari doa kedua orang tua kita. Maka jangan lupa untuk berdoa, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam menerima ilmu di sekolah. Kemudian yang kelima, menggunakan media dan sumber belajar yang relevan. Nah, di sekolah kita punya fasilitas belajar berupa salah satunya adalah perpustakaan. Nah, fasilitas belajar seperti perpustakaan ini hendaknya dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anakku semua. Mengapa? Karena di perpustakaan banyak terdapat ilmu pengetahuan, terutama dari buku-buku, baik itu buku pelajaran maupun buku-buku pengetahuan lainnya. Pengetahuan umum bisa berupa novel, sastra, kemudian cerpen, dongeng, dan lain sebagainya yang dapat membantu mengembangkan pengetahuan anak-anak semua. Kemudian gunakan bermacam-macam media dalam belajar. Nah, media-media yang kita gunakan dalam belajar sekarang sudah tidak terbatas dengan buku saja. Ada handphone, smartphone yang sedang anak-anak pegang sekarang, itu sudah bisa menjadi sumber belajar yang baru. Kita tahu sekarang segala sesuatu sudah terhubung dengan internet. Nah, di internet kita bisa googling, mencari informasi-informasi penting, terutama apabila kita diberikan tugas atau PR, maupun apabila anak-anak ingin mendapatkan pengetahuan baru. Jadi jangan hanya gunakan internet untuk bermain game saja atau menonton hiburan-hiburan yang kurang penting. Gunakanlah fasilitas perangkat yang anak-anak punya untuk mencari ilmu pengetahuan yang baru. Yang keenam, nah untuk belajar yang efektif kita perlu lokasi dan situasi yang kondusif. Nah untuk itu perlu
tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, anak-anak terutama di rumah, carilah tempat belajar yang nyaman, yang kondusif, yang tidak mengganggu anak-anak agar dapat konsentrasi belajar. Nah, misalnya bisa di kamar, atau mungkin di teras rumah, atau mungkin di tempat-tempat yang sekiranya konsentrasi anak-anak tidak terganggu. Jangan belajarnya di depan ruang TV, nanti belajarnya pegang bukunya, lihat bukunya cuma sebentar, lebih banyak nonton TV. Itu artinya mengganggu. Cari tempat-tempat yang kita bisa berkonsentrasi untuk belajar. Kemudian pilih waktu yang nyaman dan tepat untuk belajar. Nah, waktu yang nyaman dan waktu yang tepat ini bermacam-macam. Setiap orang mungkin berbeda-beda. Ada yang nyaman belajarnya pada pagi hari sebelum subuh mungkin. Atau ada yang belajarnya malam hari, kira-kira setelah waktu Isya mungkin. Nah, jadi pilih waktu yang menurut anak-anak menjadi waktu yang nyaman, yang konsentrasi kita penuh pada saat waktu tersebut. Yang ketujuh, rajin membuat catatan pelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, tentu pada saat pembelajaran, baik di dalam kelas maupun pada saat pandemi seperti ini, apabila diberikan materi oleh gurunya, jangan lupa untuk dicatat. Karena ingatan kita tadi walaupun potensinya besar, tetapi sering lupa. Oleh karena itu, pentingnya sebuah catatan agar catatan tersebut apabila kita lupa dapat kita baca kembali, kemudian dapat memberikan ingatan yang lebih baik kalau sering-sering kita baca catatan. Nah, buat catatan juga yang mudah dibawa, bisa berupa catatan kecil, tapi bukan untuk mencontek ya. Catatan kecil ini bisa dibawa kemana-mana, apabila diperlukan bisa kita baca di waktu-waktu senggang. Selanjutnya yang ke-8 yaitu belajar kelompok. Nah, belajar kelompok ini bisa dilakukan bersama teman-teman. Kalau main game, mungkin kita sering main gamenya bersama-sama teman. Kenapa belajarnya tidak juga bersama-sama? Tentu kalau belajar bersama kita mungkin menjadi lebih menyenangkan. Sama dengan main game, kalau bersama teman-temannya jadi lebih menyenangkan. Nah, dengan belajar bersama artinya kita bisa saling mengoreksi. Kita bisa saling tukar pikiran dengan teman-teman kita. Apabila kita tidak paham, bisa bertanya dengan teman kita, pun sebaliknya. Apabila teman kita tidak paham, teman kita juga bisa bertanya kepada kita. Nah, belajar juga, kalau ingin belajar kelompok tidak harus bersama teman sebaya. Kita bisa belajar bersama kakak kelas. Dengan harapan kakak kelas ini dia pengetahuannya lebih banyak sehingga bisa menjadi salah satu tempat bertanya kita apabila ada hal yang belum kita pahami. Kemudian ke-9, jangan malu untuk bertanya. Nah, ini sering terjadi apabila ditanyakan oleh gurunya, anak-anak sudah paham atau belum? Jawabnya sudah. Ternyata ketika diberikan soal tidak paham dan tidak bisa mengerjakan soal tersebut. Maka anak-anak jangan pernah malu untuk bertanya. Silakan bertanya. Acungkan jarinya, bertanya kepada bapak ibu gurunya bagian mana yang belum dipahami atau yang belum dimengerti agar bapak ibu guru bisa mengulangi penjelasan di bagian tersebut. Jadi jangan malu untuk bertanya. Yang ke-10, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Nah, pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah ada baiknya diulangi di rumah agar kita menjadi lebih paham, menjadi lebih mengerti dengan pelajaran-pelajaran tersebut. Sehingga apabila yang disampaikan di sekolah tadi kita sering ulang-ulang di rumah, itu akan menjadikan ingatan kita lebih kuat terhadap pelajaran tersebut. Dan pemahaman kita juga menjadi lebih baik. Kemudian yang ke-11,
latihlah rasa tanggung jawabmu. Nah, tanggung jawab ini banyak. Baik tanggung jawab dalam bentuk mengerjakan tugas, mengerjakan PR yang diberikan oleh guru, dan mengerjakan kewajiban-kewajiban lain sebagai seorang siswa. Nah, kita di sekolah belajar bukan hanya menuntut ilmu dalam bidang kognitif saja, tetapi banyak hal yang kita pelajari. Belajar bertanggung jawab, belajar bersosialisasi, nah, belajar juga berorganisasi. Nah, tanggung jawab tadi itu harus ditunaikan semuanya. Apabila ada tugas piket, kita mengerjakan tugas piket kita. Apabila ada gotong royong, kita bersama-sama ikut bergotong royong juga di sekolah. Jadi bukan hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga ikut melaksanakan segala kegiatan yang ada di sekolah di luar kegiatan belajar mengajar. Yang ke-12, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, ini merupakan salah satu kebiasaan yang kurang baik bagi anak-anak, karena apabila ada pelajaran yang tidak disukai, terutama pelajaran hitungan nih, seperti misalnya matematika atau nanti di SMP pelajaran IPA, kebetulan Bapak juga mengampu di pelajaran IPA. Nah, itu kalau kita tidak suka dengan pelajarannya, akhirnya kita menjadi malas mengulanginya di rumah, malas untuk berusaha memahaminya. Jangan. Nah, sebaiknya malah apabila kita tidak menyukai pelajaran tersebut, lemah di pelajaran tersebut, harusnya kita belajar lebih giat. Kalau kita tidak bisa di sekolah, kita bisa mencari guru les misalnya, sehingga kita bisa mengulangi pelajaran-pelajaran tersebut agar bisa menguasainya. Jadi jangan sebaliknya, semakin tidak bisa, semakin tidak ingin dipelajari. Jangan. Nah, tadi bisa dengan les ya, agar pemahaman kita terhadap pelajaran tersebut semakin baik. Kemudian selanjutnya, jujur dalam mengerjakan PR, ulangan, dan ujian. Nah, ini sangat penting sekali. Tidak mencontek, tidak mengerjakan tugas dengan percaya diri. Nah, sebenarnya kita ini di negara kita ini, kita tidak kekurangan orang-orang pintar, tapi kita kekurangan orang-orang jujur. Untuk itu, Bapak tekankan bahwa di sekolah kita tidak hanya mengejar nilai, tetapi juga melatih tanggung jawab, melatih kejujuran, melatih kedisiplinan. Agar anak-anak semua di kemudian hari ketika terjun ke dalam masyarakat itu menjadi orang-orang yang amanah, yang jujur. Karena tentu anak-anak sekalian akan menjadi para penerus bangsa ke depannya. Jadi membuat PR, kemudian ulangan dan ujian tidak perlu dengan mencontek. Percayalah dengan diri kalian sendiri. Selanjutnya, hindari belajar berlebihan dalam satu waktu. Nah, ini sering terjadi juga nih. Kita belajarnya hanya pada saat akan ulangan saja. Ulangannya 2 bab. Akhirnya menjadi kerepotan. Apalagi kalau besoknya ternyata ulangannya 2 mata pelajaran. Sehingga membuat kita untuk persiapannya, karena hanya 1 malam sebelumnya baru mau belajar membuka buku, nah itu menjadi keteteran dan tidak mampu menyelesaikan ulangannya dengan baik. Nah, jangan belajar dengan sistem SKS ya anak-anakku sekalian. Sistem SKS itu sistem kebut semalam. Kita tidak akan mampu karena otak kita akan stres apabila kita memaksakan belajar dalam keadaan tertekan. Selanjutnya, jangan belajar terlalu banyak dalam satu waktu. Ini sama, artinya kalau belajar jangan misalnya sepulang sekolah pukul 1:30. Pukul 2 kita sudah belajar kembali sampai pukul 5. Tidak ada waktu istirahatnya juga, itu tidak baik bagi kita. Konsentrasi kita sudah menurun, kita perlu juga istirahat yang cukup. Kemudian yang ke-15, mengikuti ekstrakurikuler. Tadi sudah Bapak sampaikan, di sekolah itu bukan hanya belajar dalam bidang akademis saja, tapi salah satu bentuk pengembangan diri kita
dapat dilakukan dengan mengikuti ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di SMP Negeri 2 ada banyak sekali. Nanti anak-anak bisa ikuti ekstrakurikuler yang dirasa cocok, yang dirasa bisa mengembangkan diri di bidang tersebut. Nah, pentingnya ekstrakurikuler ini selain sebagai pengembangan diri juga sebagai penambah wawasan, menambah skill, kemampuan, kompetensi anak-anak sekalian, kemudian juga bisa menambah teman. Karena yang ikut ekskul kan, satu ekskul bukan hanya dari satu kelas kita saja, bisa dari kelas lainnya, bisa dengan kakak kelas, bisa dengan adik kelas nanti. Jadi bisa menambah teman juga, kemudian menambah wawasan bagi anak-anak semua. Yang paling penting ekskul tentu sebagai sarana pengembangan diri anak-anak di bidang-bidang yang anak-anak memang ingin tekuni, yang memang ingin menjadi suatu bidang yang disukai lah untuk anak-anak, sehingga pengennya bidang tersebut bisa lebih berkembang, misalnya bidang musik, bidang seni tari, dan lain sebagainya. Oke, ini yang terakhir, cukup istirahat, makan, dan bermain. Tentu selain belajar agar kondisi tubuh kita selalu fit, selalu dalam keadaan yang baik, kita perlu memanajemen waktu yang efektif. Dengan selalu cukup beristirahat, makan, dan bermain. Jadi walaupun kita belajar, tentu kita harus menyelinginya juga dengan istirahat dan juga bermain. Jadi tidak semua waktu kita gunakan untuk belajar. Anak-anak harus juga meluangkan waktunya untuk beristirahat. Tadi juga bermain, boleh. Main game boleh, tidak apa? Boleh, silakan saja. Asalkan waktu bermain gamenya bisa dibatasi dan tidak mengganggu kegiatan belajarnya. Jadi selingan saja, bukan waktu utamanya untuk bermain game. Tetapi waktu utamanya untuk belajar dan main game hanya sebagai selingan saja. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak sampaikan semuanya dapat dipahami, kemudian dapat anak-anak terapkan selama menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Brinyo. Tetap sehat dan selalu semangat. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.